안녕하세요, 여러분. Suara saya terdengar? Annyeonghaseyo, Sam. Terdengar, Sam? Terdengar, Sam. Oke, baiklah. Kalau gitu kita mulai kelasnya. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita absen dulu. Oke, hari ini pertemuan terakhir ya. Oke, salsa si, Israel, salsa si. Hmm. Diarmisi, Nde, Sam. oke. Tasya si, oke. Israel. Oke. Oh, Fitri si, oh. Adinda si, do, Solo. Yosef si, do. Natalia si, do. Oh, si, do. Oh, Alicia Dixon. Nih, oke, 좋습니다. Berarti hari ini yang hadir baru Kak Tasya sama Kak Darmi. Kita langsung mulai simak. Oke, jadi untuk hari ini kita belajar di bagian kedua dari materi yang kemarin, yaitu di pusat perbelanjaan atau 백화점에서. Nah, untuk hari ini kita akan lebih banyak review, lebih banyak boxnya. Jadi kita mulai dulu dari reviewnya. Oke, nah di sini ada latihan dulu mungkin ya Robun kerjakan. Ini adalah mengucapkan jam. Jadi di sini ada jam. Jadi ya Robun yang perlu ingat adalah kalau jam pakainya yang angka asli. Terus kemudian kalau menit sama detik yang dipakai adalah angka Cino. Oke, ya Robun coba kerjakan dulu 1 sampai 5. Jadi sampai 808 ya. Oke, Kak Yosef sudah depan ya. Oh, oke, ini Kak Salsa juga sudah datang. Sebentar saya. hadir, Sam. Nih, oke. Maaf lambat. 괜찮아요. Sebentar. Jadi sekarang ini kita cobain ngerjain nomor 1 sampai 5 ya. Terus nanti kemudian dibacakan. Oke. Sampai nanti jam 8.08.
Untuk yang barusan gabung, kira-kira siapa di sini namanya Sudirman? Kak siapa? Oh, Kak Alicia. Oke, saya absen dulu. Oke, jadi Kak Alicia di sini kerjain ini untuk latihan pertama. Bagian mengucapkan jamnya. Oke, ya Robun kita coba ya. Untuk soalnya, kayak dari nomor satu, coba Kak Diarni dulu. Ilgopsi isipalbun sasipsacho. Oke, ilgopsi isip albun sasip satu. Oke, yang kedua, coba untuk Kak Salsa. Nomor 2 ya, Miss. Ya, betul. Hmm, Yolhanasi. Yolhanasi. Sasip. 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 Sambun. Sasip sabun. Isip cho. Yolhan, Yolhan, Yolhan si, Oh, Yolhan. Oke. sasip sambun isip co. Oke, berikutnya nomor tiga. Coba untuk Kak Tasha. Yoshi. Oship obun. Oke, Yolsi osip obon. Oke, berikutnya Kak Yosef nomor empat. Net sisap, maaf, net sisip obun samsi ico. Si sip obon samsip ico. Oke, berarti yang terakhir. Coba Kak Alicia. Yoltushi 30분. Oke, Yoldusi samsipun. Atau bisa juga Yoldusi ban. Gitu. Boleh pakai ban. Cara selesai ya. Nah, kemudian berikutnya kita belajar ini. Tata bahasa tapi bacanya gitu ya. Bacanya ini baca. Kalau ini kita langsung aja ya. Langsung untuk ditambahin partikelnya. Untuk kepemilikan, ini artinya kepemilikan. Oke, berarti dari nomor satu, coba Kak Diarni dulu. Ditambahin sama langsung gabung aja. Cing, cinggu, Cinggu, cing, ditambahi apa, Sam? tambahin ini. Cinggue. Betul. Cinggue. Oke. Berikutnya Kak Sasa. Nae. Naik. Yang Kak Oke. Tasya. 동생. 동생의. Dongsenge. Oke. Kak Yosef. Pat. Se, soe, Joy. Joy. Oke, terus berikutnya terakhir Kak Alicia. 노에. Betul. Noi. Oke, cara selesai ya. Terus sekarang untuk go. Go yang artinya dan atau dengan. Berarti nanti Yorobun harus dihapus dannya dulu. Dihapus dannya terus ditambahin go. Saya contohin, misalnya pergi, gada gitu. Jadi dannya hilang berarti ga.
Tambahin go, kago. Ini artinya dan atau bisa juga dengan. Oke, kita langsung aja dari yang nomor satu. Coba Kak Diarni lagi. Terus, Mokgo. oke betul sekali. Moko. Nih, terus berikutnya coba Kak Sasa. Ogo. 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 Oke. Selanjutnya coba Kak Tasha. Hago. Cago. Hago. Nih, betul sekali. Berikutnya Kak Yosef. Kayaknya dia dulu. Kena. Go. Oke. Kenago. Betul sekali. Terakhir Kak Alicia. Manago. Betul. Kenago. Oke. Terus kita lanjutkan. Sekarang untuk kosakata yang akan kita pelajari hari ini yaitu nama-nama hari. Nah, di sini ada 7 nama-nama hari. Kita coba yang baris pertama, ini nanti coba Kak Alicia. Baris kedua Kak Tiarni. Yang ketiga ini nanti Kak Sasa gitu ya. Berarti dari Kak Alicia dulu. Kita mulai bareng-bareng dari Senin, 월요일. Warrior. Selasa, 화요일. Ayo. Rabu, 수요일. oke, Suyoil. Oke, 좋아요. Berikutnya Kak Derni dari Kamis, Mokyoil. Jumat, Gumyoil. 금요일, Sabtu, Toyoil. 토요일. Berikutnya Minggu Kak Salsa, 일요일. oke, Iryoil. Oke. Jadi nanti ya Robun kalau mau ngafalin nama-nama hari biar lebih gampangnya yang depannya saja. Karena kan belakangnya sama Yoil. Jadi Yoil di sini artinya hari gitu. Hari Senin, hari Selasa. Jadi tinggal hafalin depannya, belakangnya ditambahin dengan Yoil. Oke, berikutnya kita belajar kata kerja. Berarti ini yang kolom pertama. Nanti coba Kak Tasha. Terus kemudian kolom kedua Kak Yosef. Terus kolom ketiga coba Kak Salsa lagi. Oke, berarti dari Kak Tasha dulu. pada melakukan. Sudah memberi, pada menerima. Kata menerima. Oke, berikutnya Kak Yosef. Sejak ada mulai. Sejak kita Kenada selesai. Kenada selesai. Shopping ada. Shopping ada. Berbelanja. Betul sekali, berbelanja. Oke, sekarang coba Kak Salsa dari beristirahat. 쉬다. Sudah jalan-jalan. 산책하다. Ya, sensekada. Melihat-lihat. 구경하다. Nih, Pyonghada.
Oke, Selayo. Jadi ini untuk kata kerjanya. Kemudian sekarang kita akan coba untuk latihan kosakatanya. Saya akan kasih waktu 5 menit. Nanti kita untuk membahasnya. Jadi sampai jam 8.25 ya. Nih ya, Robun. Nah, coba bahas. Berarti ini nanti dua soal ya untuk per orangnya. Jadi kita coba dari Kak Alicia untuk nomor satu dan dua, berapa artinya? Yang pertama itu Shijakada, artinya memulai atau mulai. Sejak mulai. Yang kedua itu Gugonghada, artinya melihat.
melihat-lihat atau menyaksikan. Kyonghada. Betul. Ya. Oke, berikutnya untuk Kak Diani nomor 3 dan 4. Ilyoil hari Minggu, terus beristirahat, sudah. Sudah. Istirahat. Oke, berikutnya coba Kak Salsa nomor 3 dan 6. Nomor berapa, Sam? Nomor 5, Rabu sama nomor 6. Suyoil, Rabu. Sanchekhada, berjalan-jalan. Sampai kita berjalan. Oke, berikutnya Kak Tasya nomor 7 dan 8. Nada selesai, menerima itu batal. Kata. Terakhir berarti Kak Yose. Kah, baru saja. Harus. Itu tadi. Lalu yang oh, itu hari Toyo itu Toyoil Sabtu. Toyoil. Satu. Oke, cara sesuai ya, Yorobun. Oke, sudah bagus semuanya. Berarti kita akan lanjut ke tata bahasa yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar bentuk AOYO, bentuk-bentuk masa kini, hari ini kita akan belajar bentuk lampaunya. Bentuk lampaunya. Nah, bentuk lampau bisa jadi bentuknya kalau yang AOYO, jadinya gini. At, ot, sama head, soyo, ditambahin oyo. Tapi kalau akhirannya yang semnida, jadinya at, ot, sama hesemnida. Jadi bisa dua bentuk. Ot, soyo atau at, hesemnida. Nah, untuk tata bahasa ini, nanti dilekatkannya di kata kerja dan juga kata sifat. Nanti jangan lupa danya dihapus dulu. Terus dapat diikuti dengan akhiran semnida. Kalau semnida berarti yang ini, yang kedua. Terus kalau oyo berarti oke soyo. Semnika tahu aku. Kalau semnika berarti untuk bertanya gitu. Maka bakal menjadi ot semnika. Ini dipakainya buat bertanya. Ini. Oke, nah terus lebih jelasnya kita lihat contohnya dulu. Nah, di sini yang pertama ada saya makan nasi. Di sini dia sudah ya, sudah makan. Berarti bentuk lampau. Dia sudah makan. Saya sudah makan nasi, artinya seperti itu. Nah, makan kan bahasa Koreanya mok gitu ya. Mokta. Nanti ya Robun harus hapus danya dulu. Berarti mok. Nah, ditambahnya sama osemnida. Dia ditambahin pakai osemnida karena vokalnya o. 밥을 먹었습니다. Kemudian Rita sudah minum kopi. Seharusnya ada artinya sudah. Rita sudah minum kopi. Berarti bentuk lampau. Tashi가 커피를 sini ada 마셨어요. 마시다. Ini artinya minum gitu. Nanti danya dihapus dulu ya, Bun. Nanti tinggal mashi gitu. Ditambahinnya di sini sama osoyo. Nah, aturan yang ini hampir sama dengan aturan aoyo. Jadi kalau ada huruf i terus ketemu sama o bakal jadi yo. Maka di sini bukan menjadi masih oyo gini. Masih oyo. Masih ya, nggak jadi gini, tapi jadinya digabung. Masyosoyo. Nah, ini ya Robin harus ingat. Kalau ada i
Ketemu sama O, nanti digabung jadi yo. Masyo. Masyossoyo. Sudah minum kopi. Nah, terus kita akan pelajarin satu persatu untuk aturannya. Nah, di sini yang pertama, kalau saat vokal terakhirnya A dan O, nanti bakal ditambahkan sama ini. Asoyo, atau bisa juga asnida. Cuma kalau yang senida kan lebih formal dibandingkan yang oyo. Misalnya di sini ada kata bata. Jadi nanti jangan lupa danya dihapus dulu. Berarti kan tinggal hat. Nah, vokalnya di sini vokal A. Tadi aturannya vokal A. Kayaknya asoyo. Berarti bat ditambahin asoyo. Menjadi hadasoyo. Bisa. Atau kalau pakai senida juga boleh. Berarti bat, danya dihapus. Tambahnya sama asnida. Maka digabung jadi hadasenida. Kita coba contoh yang lain, saya tulis dulu. Misalnya kita coba dengan gada, pergi gitu ya. Berarti kan danya dihapus ga. Kita coba tambahin sama asoyo. Ga ditambahin asoyo. Ini aturannya kalau ada apa yang sama kayak gini kan A, terus ada A. Ditulisnya satu. Jadi bukan menjadi ga asoyo. Bukan menjadi ga asoyo, tapi gabungannya. Jadinya gasoyo. Karena as ketemu A, double satu aja yang gasoyo. Atau kemudian, misalnya kita coba dengan asnida. Berarti ga ditambahkan dengan asnida. Jadinya gasnida. Jadi gasoyo ataupun gasnida. Ini kalau aturan untuk akhiran A dan O. Nah, lanjutnya kita coba untuk yang selain. Berarti kan bukan A, juga bukan O. Maka akan pakai yang ini. Osoyo. Osnida. Di sini contohnya ada ikta, membaca. Nah, nanti danya dihapus dulu. Berarti kan tinggal ik. Kalau ditambahin osoyo, menjadi ilgosoyo. Ini ilgosoyo. Terus kalau ditambahin sama osnida, menjadi ilgosnida. Kita coba contoh yang lain. Misalnya ada kata yolda. Ini artinya membuka. Berarti kan danya dihapus, tinggal yol. Ditambahin sama osoyo, berarti jadinya yorosoyo. Kalau ditambahin sama osnida, yol ditambahin osnida. Yorosmida. Nah, dia pakainya osoyo sama osnida karena vokalnya bukan A. Akhiran vokalnya bukan A, juga bukan O. Ini osoyo atau osnida. Berarti sudah membuka. Diartikan dengan sudah. Oke, terus untuk aturan yang ketiga. Jadi kalau ada akhiran hadanya. Ada akhiran hada, bakal berubah menjadi hesoyo atau hesemida. Misalnya di sini ada kata shijak hada. Ini tadi mulai. Nah, aturannya hadanya diganti dengan hesoyo. Berarti hadanya dihapus. Berarti shijak ditambahin hesoyo. Shijak hesoyo. Atau kalau yang semida, shijak tambahin hesemida. Jadinya shijak hesemida. Kita coba contoh yang lain. Misalnya, kita coba kongbu.
Konggu hada. Berarti artinya belajar. Ya. Di sini ada hadanya. Berarti konggu hadanya hilang ditambahin hesoyo. Ya. Jadi konggu hesoyo. Sudah belajar. Atau pakai hismida berarti konggu sama hismida. Berarti jadinya konggu hismida. Saya konggu hismida. Oke. Terus kemudian misalnya dipakai buat bertanya gitu. Misalnya gini. Sudah belajar? Nah, buat bertanya. Kamu udah belajar gitu ya. Nah, nanti pakainya danya diganti dengan kak. Konggu hismnika. Konggu hismnika. Ya. Jadi yang akhiran kak ini untuk yang bertanya. Pertanyaan. 시작했습니까? 공부했습니까? 먹었습니까? Kalau ada akhiran yang kak. Oke. Nah, terus kemudian ya Robun, kita lanjutkan. Di sini, ini yang tadi ya saya jelasin untuk peleburan. Kalau ada at sama ot dileburkan dengan suku kata di depannya. Di sini ada kata juda. Artinya adalah memberi. Beri. Nah, di sini berarti kan danya hilang ya, Rom. Berarti kan tinggal da, ju gitu, sorry. Danya hilang. Berarti kan ju ditambahin sama osoyo. Nah, u sama o-nya melebur. Sama o melebur, digabung jadi juosoyo. Ini aturan. Kalau ada u, terus dia kan ketemunya di sini sama o, ini, maka jadinya wo. Maka ju sama osoyo, jadi juo. Juosoyo. Berarti kalau yang semnida, jadinya juosnida. Ini juga ya Robun perlu sekali untuk dihafalkan. Itu jadi peleburan namanya. Terus berikutnya ini yang saya jelasin di contoh gada tadi. Kalau ada suku kata yang vokalnya sama, nanti vokal gandanya dihilangkan. Jadi kalau ada double huruf yang sama, salah satu saja yang ditulis. Nah, di sini ada kata ironada, bangun. Ya, bangun. Berarti danya kan hilang. Irona. Irona ditambahin sama asoyo. Di sini ada huruf A, di sini juga A. Kalau digabung, ironasoyo. Irona plus asoyo, jadinya ironasoyo. A-nya satu saja yang ditulis. Atau kalau pakai yang semida, berarti kan irona sama asmida. Irona asmida. Digabung jadi ini. Irona semida. Hanya kan dua digabung jadi irona semida. Kemudian ini dipakai untuk yang kata benda. Kalau yang aturan sebelumnya kata kerja dan kata sifat. Kalau ini kata benda, di sini ada yot sama iot. Nah, berarti nanti bisa jadinya adalah yosoyo atau yosmida. Yosmida. Kemudian jadinya iyosoyo sama iyosmida. Oke. Jadi ditempelkan di kata benda. Kalau akhirannya konsonan, pakainya yang ini. Yosoyo atau iyosmida. Ini kalau akhiran konsonan. Pakainya ini. Terus kalau yang berakhiran vokal, pakainya yo. Nah, berarti jadinya yosoyo atau yosmida. Boleh pakai oyo, boleh pakai semida. Cuma yang semida lebih formal dibandingkan yang oyo.
Ini dapat diikuti dengan semida, diikuti dengan oyo, diikuti dengan semika. Kalau semika berarti jadinya ini. Yosen nika untuk bertanya. Atau yosen, yosen. Oke. Kalau ini berdasarkan akhirannya. Akhirannya vokal atau yang akhirannya konsonan. Oke, misalnya di sini ada contoh kalimatnya. 이것은 예전의 학교였습니다. Kalau tadi artinya sudah, nah, kalau tata bahasa ini artinya dulunya gitu. 학교였습니다. Dulunya sekolah. Nah, di sini hakyo akhirannya kan vokal. Kalau vokal ditambahin yo, 였습니다. 학교소였습니다. Terus berikutnya 그 사람은 orang itu 예전에 선생님이었어요. Jadi hmm, orang itu dulunya guru. 잠시만요, 여러분. Hmm, Oke. Nah, di sini 선생님 kiranya konsonan, maka ditambahinnya sama ioseo. Nah, kalau digabung, jadinya 선생님이었어요. Kalau ini dilihat, akhirannya vokal atau yang konsonan. Oke. Nah, sekarang, ya Robun, ada latihan menulis. Di sini, ya Robun rubah ke dalam bentuk at-ot 했어요 sama at-ot 했습니다. Oke, saya tulis lagi untuk aturannya biar nggak lupa. Kalau akhiran A atau O, yang dipakai asoyo. Tapi kalau selain A atau O, yang dipakai osoyo. Boleh osoyo, boleh sebentar. Terus kalau akhirannya hada, pakainya hesoyo. Oke. Nah, ya Robun coba kerjakan dulu. Ini mungkin saya kasih waktu sekitar 7 menit ya, ya Robun. 7 menit, terus nanti kita akan bahas bersama. Robun coba kerjakan.
Oke, Yorobun, kita coba bahas dulu ya. Eh, dari yang pertama sebenarnya. Oke, dari yang pertama kita coba dari Kak Salsa dulu, Kak Salsa. Dari yang nomor satu, kira-kira jadinya bagaimana yang ini? Gasoil yang ini ya. Sama sampingnya? Kasmida. Oke, betul sekali. Jadinya Kasmida. Nih, cara selesai loh, bagus. Selanjutnya, yang kedua berarti Kak Tasya. Kan? 왔어요. Wasoyo. 왔습니다. 네, 왔습니다. Wasoyo, wasmida. Oke, berikutnya yang ketiga Kak Yosef. 사, itu sada kan ya? Jaga. Ada, hmm, sa, Jadinya ja. sadoyo, sadeyo, sade, sade, sa, sada, seo, Oke, jadinya 잤어요. 잤어요, Terus, 잤어요, ininya 잤어요, 어, 자, 자, 잤습니다. oke, betul sekali. 잤습니다. Jasmida. 잤습니다. Oke, baik. Ayo. Berikutnya, kita coba ke Alicia. Yang pertama itu jadi ketnasoyo sama ketnasmida. Oh, oke. Kena semua. Terus yang terakhir, Kak Derni. 만나세요. 만났습니다. Asoyo, mana semua. Oke, 잘하셨어요, 여러분. Terus kemudian di sini ada latihan membaca. Nah, di sini pas ya ada 5 baris ya, berarti ini bentar. Oh, oke. Berarti ini pakainya kalimat ya, bukan baris ya. Nanti saya tunjuk ya Robun buat ngebacain teks ini. Yang pertama, kita coba di sini dari Kak yang ini. Coba Kak Alicia, sampai sini. 어제는 너무 재미있었어요. 언제 아침 9시에 공원에서 정국 씨와 같이 운동했어요. 네. 어제는 너무 재미있었어요. 먼저 아침 9시에 공원에서 청국 씨와 같이 운동했어요. Oke, berikutnya coba Kak Derni yang sampai sini. Hmm, 그리고 12시에 ABC 식당에서요. 점심으로 김밥과 라면,
라면을 먹, 먹였어요. 먹었어요. 먹었어요. 오케이. 그리고 12시에 ABC 식당에서 점심으로 킴밥과 라면을 먹었어요. Oke, berikutnya ini berarti coba untuk Kak Salsa. Yang mana, Sam? Sebentar saya hapus warnanya. Yang ini saya warnai. 오후 3시에 백화점에서 시티 씨를 만났어요. 오후 3nya 옷에 3. Jadi nggak 3. pakai T ya. Sesi. 오후 3시에 백화점에서 큐티 씨를 만났어요. Oke, berarti berikutnya Kak Tasya. Kalimat yang ini. Kedengeran gak, Sam? Ya, kedengaran? 네. 같이 쇼핑하고 영화를 봤어요. 같이 쇼핑하고 영화를 봤어요. 영화를 봤어요. Oke. Berikutnya Kak Yosef. 지, 저, 전, 저, yang mana tuh? Sama? Ya, kalimat terakhir. 저, 저는, 저는, Hmm, 제, 저, 저, 저녁. 저녁, Hmm, 저녁, 저녁, 게, oke. 저녁에, 저녁에, 어, 저녁에, Dan 여기는 우리, 우리 저는 오늘 우리 사, 집, 집. 집, 집에, Oke. 집에 사, 새, So, 새우, 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 가, 가, 갓, 가, 같이 티, 치, 그, 사, 기차를 기차, 기차를, 를, 르, 르, 사, 르, 매, 어, 뭐, 며, 오, 먹어, 먹어, 먹었어요, 먹으세요, 먹었어요. 세요, 서요, 오케이. 지, 저녁에는 우리 집에서 같이 피자를 먹었어요. Oke, 잘하셨어요, 여러분. Ya, berarti untuk yang ini, untuk yang bagian mengisi jawaban, nanti Yorobun kerjakan. Terus, oke. Berarti untuk hari ini, materinya sampai sini dulu. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan, Yorobun? Sam, Oke. hari ini itu pertemuan terakhir ya. Ya, betul. Pertemuan terakhir untuk yang KB1. Oh, terus KB2-nya itu kita registrasi
ulang lagi ke admin atau gimana ya, Sam? Terus apa ada ujian kah dari yang udah kita pelajarin kemarin dan mungkin dapat sertifikat buat KB1-nya apa gimana gitu? Hmm, Kalau itu nanti bakal yang ngurus adminnya ya. Jadi mungkin Yorobun kalau minta sertif terus kayak minta mau registrasi lanjut gitu, nanti ke admin Fuljamnya. Mm-mm. Jadi misalnya butuh sesuatu kayak sertif atau mau lanjut, nanti kakak infoin ke adminnya ya. Kalau saya nanti infoinnya buat ke materi tadi. Sam, Em, ini yang latihan soal yang di textbook itu masih bisa dikirim gak, Sam? Soalnya aku belum ngerjain beberapa. Boleh, boleh dikirim. Misalnya yang pertemuan sebelum-sebelumnya gitu masih Iya. dikerjain, terus mau dikirim, boleh banget. Nanti saya koreksi. Oh iya, Sam. Oke. Itu kalau kayak gitu terakhir kapan, Sam? Terakhir seharusnya biasanya dalam minggu ini, gitu kan? Gitu kan? Dalam minggu. Hmm. Oke. Nanti berarti untuk teknis ini kalau misalnya dari kemarin saya mohon maaf sebelumnya saya beberapa kali kelewat kelas karena suatu dan lain hal. Itu bagaimana tuh kalau kayak gitu, Sam? Nah, kalau gitu biasanya kakak lihat di rekornya gitu. Jadi lihat ulang di video rekordan. Materinya seperti itu. Nanti kalau misalnya waktu di record ada pertanyaan, boleh banget ditanya. Oh, oke. Berarti ini kelasnya terakhir dan Betul, nanti baru nanti registrasi ulang lagi ke bagian yang itu administrasi ya. betul ke admin Koljamnya. Kakak bisa hubungin atau nanti bakal dihubungin. Hmm, Baik, sampai dah. Oke, Kak. Yang lainnya ada pertanyaan sebelum saya akhiri? saya mau nanya lagi, ini dari Sam nanti akan ada progress report buat kita atau enggak ya? Kalau dari saya nanti itu Kak, saya ikut adminnya aja sih. Jadi bisa apakah mau dari sayanya atau gimana nih? Biasanya gitu sih. Hmm, Biasanya ada sih progress report. Jadi saya coba tanyain lagi detailnya apakah saya yang bikin atau dibikinin sama dari admin keluarganya. Hmm. Hmm, Ada bisa. pertanyaan lain? So ya, Nih, opsi ya. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini sampai sini ya, ya Rumpun. Oke, kamsahamnida. kamsahamnida Sam. Kamsahamnida, Sam. Kamsahamnida, Sam.